Terserah Bu, urus sendiri aja, bukan masalah aku. Kata-kata itu keluar dari mulut anakku sendiri, Sinta, sebelum ia menutup telepon. Aku menatap layar ponselku yang kini gelap. Di tangan satunya, aku masih menggenggam kupon berhadiah koperasi senilai 300 miliar rupiah. Aku tersenyum kecil. Sinta baru saja gagal dalam ujian terpenting hidupnya, meski dia sendiri tak sadar sedang diuji. Namaku Ratna Wijaya, 67 tahun, pensiunan guru SMA yang tinggal di Bandung. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana seorang nenek biasa bisa memenangkan uang sebesar itu, lalu malah menguji anak-anaknya sendiri? Baiklah, aku ceritakan. Dari awal, hari Selasa 3 minggu lalu, hari yang mengubah segalanya. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasa. Aku bangun pukul 5 lewat sedikit, mendengar suara azan subuh dari Masjid Al-Ikhlas yang jaraknya hanya 100 meter dari rumahku. Setelah sholat, aku menyeduh kopi pahit kesukaanku sambil duduk di teras belakang, memandangi tanaman tomat dan cabai yang mulai berbuah lebat. Udara Bandung pagi itu sejuk, sedikit berkabut, persis seperti yang kuingat sejak aku masih kecil. Rumahku memang sederhana, rumah tipe 36 yang sudah kutempati selama 40 tahun lebih, sejak aku dan almarhum suamiku Bambang menikah. Cat tembok sudah memudar di beberapa bagian, genteng bocor kalau hujan deras. Tapi ini rumahku. Rumah yang menyaksikan anak-anakku tumbuh besar. Rumah tempat kami tertawa dan menangis bersama. Bambang meninggal 10 tahun lalu karena serangan jantung. Mendadak, tak sempat pamit. Sejak itu, aku hidup sendiri di rumah ini. Sinta, anak sulungku yang sekarang berusia 42 tahun, sudah menikah dan tinggal di Jakarta dengan suami dan 2 anaknya. Ardi, anak bungsuku yang 38 tahun, juga di Jakarta, bekerja di perusahaan konsultan. Mereka jarang pulang, paling lebaran, itu pun tidak selalu. Tahun lalu, mereka bahkan tidak pulang karena alasan sibuk. Aku mengerti sih, Jakarta memang jauh, macet, mahal. Tapi kadang di malam-malam sunyi seperti ini, aku merindukan suara tawa mereka memenuhi rumah. Hari itu, setelah menyiram tanaman dan membereskan rumah, aku bersiap-siap untuk pergi ke koperasi simpan pinjam tempat aku menjadi anggota sejak masih mengajar. Setiap bulan, aku masih rutin menyetor tabungan seadanya dari uang pensiunku yang 5 juta rupiah itu. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana. Listrik, air, makan sehari-hari, dan sesekali beli obat untuk kolesterol dan darah tinggi. Koperasi Mitra Sejahtera itu terletak di Jalan Sukajadi, tidak terlalu jauh dari rumah. Aku naik angkot, duduk di bangku paling belakang seperti biasa. Penumpang lain kebanyakan orang-orang yang berangkat kerja. Wajah mereka lelah sejak pagi. Aku tersenyum pada seorang ibu muda yang menggendong bayinya. Ia tersenyum balik, meski matanya tampak kurang tidur. Sampai di koperasi sekitar pukul 9 pagi, suasana sudah ramai. Beberapa orang antre di depan teller, yang lain duduk di ruang tunggu sambil membaca koran. Aku mengenali beberapa wajah, sesama pensiunan guru yang juga jadi anggota di sini. Bu Ratna, pagi-pagi sudah datang, sapa Pak Budi, petugas keamanan yang sudah bekerja di sana sejak 20 tahun lalu. Pagi Pak Budi, mau setor tabungan nih. Wah, rajin sekali Bu. Nanti jangan lupa ambil kupon undian ya. Hari ini hari terakhir. Aku mengangguk. Kupon undian itu memang sudah aku dengar sejak 3 bulan lalu. Koperasi mengadakan undian berhadiah untuk merayakan ulang tahun yang ke-50. Hadiahnya macam-macam, dari kulkas, motor, sampai hadiah utama 300 miliar rupiah yang akan dibagikan bertahap selama 10 tahun. Tapi jujur saja, aku tidak terlalu berharap. Undian seperti ini biasanya cuma formalitas. Yang menang pasti orang-orang dekat dengan pengurus. Begitu pikirku. Setelah setor tabungan 500 ribu rupiah, aku memang diberi kupon. Satu kupon kecil berwarna biru dengan nomor 6 digit. 2, 3, 7, 8, 5, 4. Aku lipat dan masukkan ke dompet tanpa banyak pikir. Bu Ratna, jangan lupa datang Sabtu depan ya. Pengundiannya jam 10 pagi, kata Mbak Lia, teller yang melayani transaksiku. Insya Allah Mbak, tapi kayaknya percuma deh. Jangan gitu Bu, siapa tahu rezeki, berdoa aja.
Aku tersenyum. Mbak Lia memang selalu ceria. Umurnya baru 25 tahun. Baru bekerja 2 tahun di sini. Kadang dia cerita soal pacarnya yang kerja di Cikarang. Tentang rencananya mau nikah tahun depan. Aku suka mendengarkan ceritanya. Mengingatkanku pada masa mudaku dulu. Pulang dari koperasi, aku mampir ke pasar Kosambi buat beli sayur dan ikan. Pasar itu sudah jadi langgananku sejak dulu. Aku kenal baik Bu Siti yang jual sayur, Pak Hendra yang jual ikan, dan Mak Enah yang jual bumbu dapur. Mereka semua sudah seperti keluarga. Kalau aku tidak datang beberapa hari, mereka pasti nanya, "Bu Ratna sakit ya?" Hari-hari berlalu seperti biasa. Aku tidak terlalu ingat soal kupon undian itu. Sampai hari Sabtu pagi, ketika aku sedang nyapu halaman, Mbak Lia menelepon. Bu Ratna, Ibu menang. Ibu dapat hadiah utamanya." Aku berhenti menyapu. Jantungku berdegup kencang. "Mbak, jangan bercanda. Jantung ibu sudah tua nih." "Bukan bercanda, Bu. Serius. Nomor kupon ibu keluar sebagai pemenang utama. 300 miliar rupiah. Ibu harus datang sekarang ke koperasi." Tanganku gemetar. Aku hampir menjatuhkan telepon. 300 miliar? Angka itu bahkan sulit kubayangkan. Itu sama dengan gajiku mengajar selama aku bahkan tidak bisa menghitung. Dengan tangan masih gemetar, aku ganti baju, sisir rambut, dan naik angkot ke koperasi. Sepanjang perjalanan pikiranku kacau. Ini pasti mimpi, atau salah nomor, atau mungkin penipuan. Tapi Mbak Lia yang menelepon. Dia karyawan resmi koperasi. Sesampainya di koperasi, suasana memang berbeda. Ada spanduk besar bertuliskan, "Selamat kepada pemenang undian berhadiah Koperasi Mitra Sejahtera." Beberapa orang berkumpul di ruang tunggu. Begitu aku masuk, Pak Budi langsung menghampiri. "Bu Ratna, selamat Bu, Ibu benar-benar beruntung." Aku masih belum percaya sampai Pak Hasan, ketua koperasi, menunjukkan kupon yang ditarik dari kotak undian. Nomornya persis sama dengan kupoku, 237854. "Selamat Bu Ratna, Ibu adalah pemenang hadiah utama 300 miliar rupiah. Uangnya akan dicairkan bertahap selama 10 tahun, 30 miliar per tahun sesuai aturan koperasi." Aku hanya bisa terdiam. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Pak Hasan tersenyum hangat dan menepuk bahuku. "Ibu memang sudah lama jadi anggota setia kami. Ini rejeki Ibu, Bu, rejeki yang Allah berikan." Pulang dari koperasi sore itu, aku membawa map berisi dokumen kemenangan dan penjelasan pencairan dana. Aku duduk di teras belakang menatap langit Bandung yang mulai kemerahan. Pikiranku melayang ke Bambang. Andai dia masih hidup, pasti dia tidak percaya. Pasti dia akan tertawa lebar lalu memelukku erat. Tapi kemudian aku berpikir tentang Sinta dan Ardi. Haruskah aku memberitahu mereka? Dan disitulah ide itu muncul. Ide yang kemudian mengubah segalanya. Selama 15 tahun terakhir, aku selalu membeli kupon berhadiah sosial di warung kecil milik Pak Hendra dekat rumahku. Setiap minggu tanpa pernah terlewat, aku datang dengan uang 5.000 rupiah untuk 1 lembar kupon. Nomornya selalu sama, 237, tanggal lahir almarhum suamiku Bambang, 16, tanggal pernikahan kami 47 tahun yang lalu, 854, hari lahir cucuku, Raffi. "Bu Ratna, peluang menangnya kecil banget loh," kata Bu Wati, tetanggaku yang sering melihatku datang ke warung, selalu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Uangnya banyak loh kalau dihitung-hitung dalam setahun." Aku hanya tersenyum. Bu Wati adalah orang baik, tapi dia tidak mengerti. Namanya juga rejeki Bu Wati. Kalau Allah mau kasih, pasti datang. Nomornya sama karena itu angka-angka penting buat aku. Suamiku, pernikahan kami, cucu aku. Bagaimana aku bisa lupa? Bu Wati selalu tertawa mendengar penjelasanku itu. Tapi aku serius. Selama 15 tahun ini, setiap kali aku membeli kupon, aku berdoa. Aku minta kepada Tuhan bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk kesehatan anak-anakku, agar mereka bahagia, agar cucuku tumbuh jadi anak yang baik.
Uang itu sebenarnya hanyalah tulisan hitam di atas kertas putih. Yang penting adalah doa yang aku layangkan setiap minggunya. Pagi itu adalah hari Selasa biasa. Aku bangun pukul 5 lebih sedikit setelah mendengar azan subuh. Aku sholat, mandi, dan duduk di dapur dengan segelas kopi pahit dan sepotong roti bakar yang masih hangat. Matahari belum sepenuhnya muncul. Langit masih berwarna biru muda dengan sentuhan jingga di ufuk timur. Radio kecil di atas lemari es bersuara rendah, membaca berita pagi dan pengumuman undian nasional. Aku tidak terlalu memperhatikan. Aku hanya menikmati kesenyapan pagi, sesuatu yang jarang kudapatkan di era yang penuh kebisingan ini. Pagi adalah waktu terbaik hari itu. Menurutku, waktu ketika dunia masih tenang sebelum semua orang bangun dan membuat keributan. Lalu aku dengar, pengumuman undian Koperasi Nasional Mitra Sejahtera, nomor pemenang hadiah utama, 14, 23, 31, 16, 85, 54. Aku terdiam. Cangkir kopi di tanganku berhenti di tengah udara. 14, 23, 31? Tidak, itu bukan. Tapi tunggu. 23, 7 apa? Aku turun dari kursi, berlari ke kulkas. Kupon itu masih ada, tempel di pintu kulkas dengan magnet berbentuk bunga matahari, di antara foto-foto dan berbagai potongan koran tentang artikel kesehatan. Tanganku gemetar saat aku ambil kupon itu. 23, 7, 16, 854. Radio masih membaca nomor-nomor itu perlahan-lahan. Aku mengecek kupon dengan teliti. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak salah. Semuanya cocok. Aku mengambil napas panjang. Mungkin aku sedang mimpi. Aku cubit tangan sendiri. Sakit. Ini bukan mimpi. Aku duduk di lantai dapur. Tanganku masih menggenggam kupon. Air mata mulai keluar dari kedua mataku. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang aneh. Campuran antara terkejut, bahagia, dan takut sekaligus. 300 miliar rupiah. Aku tidak bisa membayangkan angka sebesar itu. 300 miliar. Kalau aku menabung 5 juta per bulan, yang sudah merupakan sisa tabunganku setelah semua pengeluaran, aku butuh 5.000 bulan untuk kumpulin angka itu. 5.000 bulan itu sama dengan 420 tahun lebih. Aku tidak akan hidup selama itu. Ponsel lamaku berbunyi. Mbak Lia dari koperasi. Suaranya terengah-engah. Jelas dia baru saja berlari. Bu Ratna, nomor kupon ibu keluar sebagai pemenang utama. Ibu dapat hadiah utamanya, 300 miliar rupiah. Ibu harus datang ke koperasi sekarang juga. Aku tidak bisa berbicara. Hanya bisa menangis. Setelah semua proses selesai di koperasi, tanda tangan di sana-sini, penjelasan tentang pencairan dana bertahap, fotokopi KTP, aturan pajak, aku pulang dengan kantong berisi dokumen-dokumen penting. Setelah dipotong pajak dan administrasi, sisa uang yang bisa kuterima adalah sekitar 210 miliar rupiah. Masih juga angka yang tidak bisa kubayangkan sepenuhnya. 210 miliar rupiah. Jumlah yang tidak akan pernah bisa aku habiskan, bahkan kalau aku hidup 10 kehidupan lagi. Pulang sampai rumah, aku langsung duduk di ruang keluarga yang sepi. Ponselku ada di tangan. Aku buka galeri kontak. Dimas. Nama anak laki-lakiku sudah berubah menjadi Ardi. Di benakku ada di sana. Dan Sinta juga. Jarinya hampir mengetik pesan. Anak mama, kalian tidak akan percaya apa yang terjadi pagi ini. Tapi kemudian aku berhenti. Aku teringat Lebaran tahun lalu. Itu hari Jumat pagi. Kami berkumpul di ruang keluarga rumah ini. Ardi sedang memandang sekeliling rumah dengan tatapan aneh. Tatapan yang aku kenal, tatapan seseorang yang sedang memperkirakan harga sesuatu. Ibu, rumah ini kan sudah tua ya. Sayang sekali tanah segini kalau tidak dimanfaatkan. Nanti kalau ibu tidak ada, kami bisa jual, terus bantu cicilan kami dengan hasilnya. Dina mau cicilan rumah di Bintaro, tapi cicilan lumayan berat.
Aku hanya diam, tidak menjawab. Kemudian Sinta datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping ibunya dan berbisik-bisik dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. Ya, mudah-mudahan nanti warisan mama lumayan ya. Raffi mau les piano, tapi mahal banget. Aku tetap diam, tapi aku ingat, aku sangat ingat. Itu bukan cara berbicara anak yang mencintai ibunya. Itu adalah cara berbicara anak yang sudah menghitung berapa harta yang akan didapat setelah ibu mereka pergi. Aku menutup ponsel tanpa mengirim pesan apapun. Selama 2 hari aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya duduk sendiri di rumah, memikirkan apa yang harus aku lakukan dengan uang sebanyak itu. Kemudian pada hari Rabu sore, aku pergi ke kantor notaris di Jalan Dipati Ukur. Aku membuat surat wasiat yang sangat teliti, mendokumentasikan setiap rupiah, setiap properti. Lalu aku pergi ke kantor seorang penasihat keuangan, Pak Heri, yang direkomendasikan oleh Pak Hasan dari koperasi. Kami berbicara selama 2 jam tentang investasi, tentang cara mengamankan uang ini, tentang bunga yang bisa didapat. Kemarin aku pergi ke bank dan membuka rekening baru. Uangnya sudah mulai masuk, bertahap sesuai perjanjian. Tidak banyak, hanya 30 miliar rupiah per tahun, tapi itu sudah seperti neraka bagi Banir yang kecil ini. Aku menyimpan buku tabungan baru itu di tas tangan, bersama dengan kopi dokumen wasiat dan surat perjanjian dengan penasihat keuangan. 20 jam setelah pengumuman undian, aku membuat keputusan akhir. Aku tidak akan memberitahu Ardi dan Sinta dulu, malah sebaliknya, aku akan membuat sebuah rencana kecil, sebuah tes. Sebuah cara untuk mengukur cinta anak-anakku sendiri. Karena selama 47 tahun menikah dengan Bambang dan 15 tahun merawat mereka berdua sendirian, aku ingin tahu, apakah cinta anak padahal ibunya adalah cinta yang sejati, ataukah cinta yang dihitung dengan rupiah? Aku duduk di teras belakang saat matahari terbenam. Langit Bandung berwarna merah orange. Di tangan aku, ponsel lamaku menunggu untuk digunakan. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Pagi itu, aku duduk di dapur dengan ponselku di tangan. Sudah 1 jam lebih aku memandangi layar ponsel itu tanpa melakukan apa-apa. Jari-jariku bergetar sedikit. Aku ingin menelpon, tapi ragu, takut. Takut mendengar jawaban yang aku sudah tahu akan datang. Tapi aku harus mencoba. Aku harus tahu pasti. Aku buka kontak Sinta, anakku yang tertua. Anak yang aku lahirkan dengan sakit luar biasa pada suatu sore yang panas di rumah sakit Hasan Sadikin. Aku ingat sekali bagaimana Bambang memegang tanganku, berbisik pujian dan doa, saat aku mengejan dengan seluruh tenagaku. Sinta adalah anak pertama kami, anak yang membuat kami menjadi orang tua. Aku ingat betapa lembut kulitnya, bagaimana dia tidur di payudaraku dengan tenang, seolah-olah aku adalah dunianya yang aman. Aku tekan tombol panggilan. Nada tunggu berbunyi 2 kali sebelum Sinta menjawab. "Halo, Bu?" Suaranya terdengar sibuk, ada suara anak-anak di belakang. Raffi dan Dewi, cucu-cucuku, sedang bermain. "Nak, Mama mau minta tolong sebentar." "Ada apa, Bu? Cepat ya, Mama lagi banyak pekerjaan." Aku mendengarnya menghela napas, tandanya dia tidak sabar. "Begini, Nak, Mama butuh sedikit bantuan untuk beli obat jantung. Dokter bilang harus mulai minum obat yang lebih mahal. Uang pensiun belum cair, nanti kalau cair Mama bayar balik." Aku coba berbicara setenang mungkin. Aku tidak ingin dia tahu bahwa hatiku berdegup dengan cemas. Jeda, beberapa detik keheningan. Lalu Sinta berbicara, dan suaranya berubah, menjadi dingin, klinis. "Aduh, Bu, aku juga lagi susah banget. Kredit mobil belum lunas, biaya sekolah Raffi terus bertambah. Les pianonya sudah 3 kali minggu sekarang. Mama urus sendiri aja ya. Minta ke kelurahan atau ke pemerintah ada bantuan sosial untuk lansia kok." Aku tetap diam. "Bu, masih ada?" "Ada, Nak." "Ya udah, Bu, Mama lagi meeting, harus diangkat lagi nanti ya." Klik. Telepon terputus. Aku masih memegang ponsel itu,
Layarnya masih cerah, menunjukkan durasi panggilan. 43 detik. 43 detik adalah waktu yang ia berikan untuk mendengarkan permintaan ibunya. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Tanganku gemetar. Aku ambil air minum dari gelas yang sudah di sana sejak tadi pagi, tapi aku tidak bisa menelan. Rasanya seperti ada batu di tenggorokan. Berlahan, aku ambil ponsel lagi. Aku buka kontak Ardi. Ardi, anak laki-lakiku yang terakhir. Anak yang membuatku hampir meninggal saat melahirkannya karena perdarahan. Dokter bilang aku punya perdarahan internal yang cukup serius. Aku tidak sadarkan diri selama 2 hari. Saat aku sadar, yang pertama aku lakukan adalah mencari Ardi. Aku ingin memastikan dia sehat. Dia sehat, dia sempurna. Dengan rambut yang agak ikal seperti ibunya, dan mata besar yang gelap seperti ayahnya. Aku tekan tombol panggilan. Kali ini, telepon berbunyi 5 kali sebelum dijawab. Halo Bu? Suaranya terdengar formal, seperti dia sedang di kantor. Nak, Mama cuma pinjam sedikit uang, butuh buat obat. Nanti kalau gaji... Bu, aku udah bilang berkali-kali, Mama harus belajar hidup sesuai kemampuan. Ini tidak caranya. Suaranya terputus-putus, seperti dia sedang berjalan. Tapi Nak, Mama hanya, aku sayang Mama. Tapi kadang cinta itu harus tegas. Aku blokir nomor Mama dulu, biar Mama bisa refleksi. Kalau Mama sudah mau berdiskusi dengan baik tentang apa yang sebenarnya terjadi, kita bisa bicara lagi. Klik, telepon terputus. Aku duduk di kursi ruang makan, ponsel masih di tangan. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Tidak ada suara apapun di rumah ini sekarang. Hanya bunyi dari jam dinding di dinding yang berdetak-detak-detak, terus-menerus. Aku angkat tanganku yang masih menggenggam ponsel dan lihat nomor-nomor di daftar panggilan terakhir aku. 2 panggilan. 27 detik dengan Sinta. 40 detik dengan Ardi. Waktu yang mereka berikan untuk ibunya. Aku pernah membaca di suatu tempat bahwa manusia rata-rata menghabiskan 1000 jam bersama ibunya seumur hidup. 1000 jam. Itu suara yang banyak. Tapi saat aku pikir tentang 1000 jam itu, 8 jam di sekolah, 8 jam menjaga saat mereka sakit, jam-jam di dapur memasak, jam-jam menjahit baju mereka, jam-jam menunggu mereka datang pulang. Sebenarnya waktu itu tidak banyak. Dan sekarang, waktu mereka untuk ibunya hanya hitungan detik. Aku berdiri, meskipun kakinya terasa lemas. Aku berjalan ke ruang tamu. Di atas meja, masih ada kotak obat yang belum sepenuhnya kosong. Itu obat jantung yang lama, sudah mau habis. Aku lihat label di botol. Sudah lewat tanggal kadaluarsa 2 bulan. Di atas kulkas, masih ada uang Rp5.000 dalam kantong plastik kecil. Itu adalah uang makan hari ini. Kalau aku pakai untuk beli obat, maka hari ini aku tidak akan makan. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah pernah tidak makan berhari-hari. Dulu, saat anak-anak masih kecil, ketika Bambang sakit dan tidak bisa bekerja, ada berbulan-bulan kami hanya makan bubur beras dengan garam dan sedikit telur. Aku tidak pernah merasa malu atau keberatan. Itu adalah tugas seorang ibu. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap foto-foto lama di dinding. Ada foto pernikahan aku dan Bambang pada tahun 1968, di mana aku terlihat muda, kulit masih mulus, mata masih bercahaya. Ada foto Sinta ketika baru lahir, di gendongan Bambang yang terlihat begitu bangga, begitu bahagia. Ada foto keluarga lengkap di liburan ke Taman Mini, tahun 2002. Ketika semua orang masih tersenyum dengan tulus.
Aku ingat foto terakhir itu diambil. Itu musim panas yang panas. Aku memakai kebaya warna biru muda yang dipilih khusus. Bambang memaksa semua orang untuk berfoto bersama. Sinta mengeluh karena panas. Ardi bersungut-sungut karena ada temannya di Taman Mini dan dia tidak ingin diajak foto keluarga. Tapi kami tetap mengambil foto itu. 3 tahun kemudian Bambang meninggal. Dan aku menyadari bahwa foto itu adalah salah satu dari sedikit momen ketika kami semua masih lengkap dan bahagia. Aku ambil foto itu dari dinding dengan hati-hati. Aku bersihkan debu yang menempel dengan tangan aku. Di balik bingkai, aku tahu masih ada catatan kecil yang aku tulis sendiri dengan tinta biru. Keluarga kita, 3 Desember 2002. Semoga selalu bersama. Tapi kami tidak selalu bersama. Bambang pergi, anak-anak pergi, dan aku tetap di sini, di rumah yang sama, dengan foto-foto yang sama. Aku letakkan foto itu di pangkuanku. Tanganku yang sudah berkerut-kerut seperti kulit roti yang lama, menyentuh wajah mereka di foto. Aku rasakan lagi, melalui sentuhan itu, bagaimana rasanya menjadi ibu dari 2 anak yang aku cintai lebih dari nyawaku sendiri. Sore itu, matahari mulai terbenam. Langit Bandung berwarna jingga kemerahan. Aku masih duduk di sofa dengan foto itu di pangkuan, ponsel yang sudah diblokir di samping aku. Suara itu seperti menutup pintu rumah yang pernah aku bangun untuk mereka. Tapi aku tahu, di balik pintu yang tertutup itu, masih ada ruang untuk keajaiban. Malam itu, aku duduk di ranjangku dengan ponsel di tangan. Lampu kamar sudah kumatikan. Hanya cahaya ponsel yang menerangi wajahku. Aku menatap layar ponsel itu untuk waktu yang lama. Mungkin setengah jam atau lebih. Aku ingin menelepon Raffi, tapi ragu. Apa hakku untuk menguji cucu sendiri? Apa aku benar-benar ingin mengetahui jawaban yang mungkin akan semakin menyakitkan? Tapi kemudian aku ingat, Raffi adalah harapan terakhirku. Raffi adalah anak yang masih muda, baru 22 tahun. Masih mahasiswa tingkat ketiga di universitas. Dia tinggal bersama ibunya, Sinta, di Cimahi. Aku tidak ingin menguji dia. Aku hanya ingin berbicara dengan dia. Hanya itu. Aku ambil napas panjang dan tekan nomor Raffi. Ponsel berdering 3 kali sebelum dia menjawab. Halo Nek, ada apa? Suaranya kok lemes? Suaranya cerah, seperti biasanya. Raffi adalah tipe anak yang selalu ceria, selalu punya energi tinggi, bahkan di tengah malam. Dia adalah cahaya kecil di keluarga kami yang mulai gelap akhir-akhir ini. Raffi, Nek butuh bicara sesuatu dengan kamu. Iya Nek, gimana? Ada yang sakit? Nenek baik-baik saja. Aku mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Raffi adalah satu-satunya orang yang terdengar khawatir tentang aku. Tidak nak, tapi Nek butuh sedikit uang. Mama bilang tidak bisa bantu, Pak Ardi juga. Nek malu minta ke orang lain. Nek hanya punya kamu. Aku berbicara dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menangis sambil berbicara. Jeda sebentar, kemudian Raffi berbicara. Berapa yang butuh Nek? 2 juta nak, untuk beli obat. Tapi tidak apa-apa kalau Raffi tidak bisa. Raffi kan masih kuliah, butuh uang banyak. Nek, aku punya tabungan 7 juta. Aku kirim sekarang ya. Cukup untuk obat dan sedikit lebih. Minggu ini aku ke Bandung, biar bisa antar nenek ke dokter. Aku udah lama tidak pulang ke rumah Nek. Aku terdiam. Aku tidak bisa berbicara. Air mataku mulai jatuh. Nek, masih ada. Ada sayang, Nek di sini. Nek, jangan sedih ya. Besok aku transfer. Yang penting nenek sehat. Aku sayang Nek. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun Raffi tidak bisa melihat. Telepon terputus dan aku duduk di ranjang dengan ponsel masih di tangan, menangis dalam keheningan rumah yang sepi. 2 hari kemudian Raffi memang datang ke Bandung. Dia sampai pada siang hari, ketika matahari sedang panas-panasnya. Aku sudah menunggunya di depan rumah sejak pukul 11. Ketika aku lihat mobil kecil berwarna silver datang ke halaman rumah, aku tidak langsung mengenalinya. Nek, ini aku!
Raffi turun dari mobil dengan wajah tersenyum lebar, membawa 2 tas belanja penuh dengan makanan dari Jakarta. "Raffi, ini mobil apa?" Raffi tertawa kecil. "Ini Honda Brio tahun terakhir, Nek, warna silver. Bagus kan?" Jantungku berdegup dengan kuat. Aku tahu apa yang telah aku lakukan. Semalam setelah berbicara dengan Raffi, aku langsung menelepon dealer mobil dan memesan Honda Brio untuk Raffi. Aku membayarnya langsung dengan transfer dari rekening baruku. Mobilnya dikirim pagi ini, dan aku suruh Pak Hendra, tetangga, untuk membawanya ke halaman. "Raffi, ini..." "Nek, ini terlalu banyak. Nek tidak perlu memberi aku apa-apa. Aku cuma pengen bantu, Nek. Aku cuma pengen Nek baik-baik saja." Raffi terlihat luar biasa terharu. Dia berlari memeluk aku. Dia jauh lebih tinggi sekarang. Aku hanya sampai ke dadanya. Aku rasakan dia menangis di bahu aku. "Nak, ini bukan hadiah. Ini terima kasih karena kamu masih punya hati. Karena kamu masih peduli pada nenek." Kami masuk ke rumah dan Raffi mulai memajang makanan yang dia bawa. Ada kue dari Cikini yang aku sukai. Ada ayam goreng dari Jakarta. Ada kue lapis dari toko terkenal. Dia menceritakan tentang kuliahnya, tentang teman-temannya, tentang mata kuliah yang sedang dipelajarinya. Dia tanya tentang kesehatan aku, tentang tetangga-tetangga, tentang kehidupan aku di Bandung. Kami makan siang bersama. Itu pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir aku makan dengan seseorang yang benar-benar peduli pada aku. Setelah makan, Raffi mau antar aku ke dokter seperti yang dia janjikan. Kami pergi ke klinik Dr. Sutrisno yang sudah merawat aku selama bertahun-tahun. Raffi duduk di ruang tunggu sementara aku masuk ke ruang pemeriksaan. Dr. Sutrisno tersenyum melihat aku. "Bu Ratna, kali ini ada yang menemani." "Itu cucu aku, Pak Dokter." "Bagus. Keluarga harus merawat orang tua mereka. Sekarang sudah jarang ada yang seperti itu." Dokter memberikan resep obat baru yang lebih baik dari yang lama. Harganya memang lebih mahal, sekitar 1 juta per bulan. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak berpikir tentang harga itu. Aku tahu sekarang bahwa aku mampu membeli obat terbaik untuk aku. Kami pulang dari klinik sekitar pukul 4 sore. Raffi membawa aku jalan-jalan ke Taman Cikapal, tempat kami sering pergi dulu ketika dia masih kecil. Kami duduk di bawah pohon rindang, makan es krim, dan Raffi menceritakan tentang gadis di kelasnya yang dia sukai. "Nek, dia pinter, cantik, dan baik hati. Tapi aku belum berani bilang." "Mengapa tidak?" "Takut ditolak, Nek." Aku tertawa kecil. "Raffi, yang paling dikhawatirkan adalah kalau kamu tidak bilang. Kalau ditolak, paling-paling hati sakit sebentar. Tapi kalau kamu tidak bilang, kamu akan sakit hati selamanya." Raffi mengangguk. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menonton anak-anak kecil berlari-larian di taman. Saat matahari mulai terbenam, Raffi harus kembali ke Jakarta. Aku berdiri di halaman rumah, melambaikan tangan, sementara dia menjalankan Honda Brio barunya. Sebelum pergi, dia turun dari mobil untuk memeluk aku sekali lagi. "Nek, minggu depan aku pulang lagi ya. Nek harus mandi obat dan makan dengan baik. Aku tidak mau nenek sakit." "Baik, Nak." "Nek, terima kasih untuk mobil. Tapi Nek tidak perlu beri aku hadiah besar-besaran. Hadiah terbesar untuk aku adalah punya Nek yang sehat dan bahagia." Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa mengangguk sambil air mata jatuh lagi. Saat mobil Raffi hilang di ujung jalan, aku masuk ke rumah dan duduk di sofa ruang tamu. Ponsel aku ada di tangan. Aku buka pesan dari Sinta dan Ardi. Keduanya belum ada yang mengirim pesan sejak aku menelpon mereka hari itu. Mereka masih belum membuka blokir aku. Tapi itu tidak penting lagi. Karena sekarang aku tahu sesuatu yang jauh lebih penting dari uang, dari mobil, dari segala hal materi di dunia ini. Aku tahu bahwa di antara ketiga anak-anak darah aku, masih ada satu yang memiliki hati yang murni. Masih ada satu yang mengerti bahwa menjadi dewasa bukan berarti melupakan ibu, melupakan nenek. Masih ada satu yang memahami bahwa cinta sejati tidak dihitung dengan rupiah. Raffi adalah cucu yang tidak pernah lupa.
dan itu adalah harta yang jauh lebih berharga dari 300 miliar rupiah. Minggu sore itu sekitar pukul 4, aku mendengar suara mobil di halaman rumah. Aku sedang duduk di teras belakang menyiram tanaman tomat. Langit mulai berubah menjadi jingga kemerahan. Tanda matahari akan segera terbenam. Aku mengenali suara mobil itu Toyota Avanza milik Sinta. Mobil yang dia beli dengan kredit 2 tahun lalu. Aku masuk ke rumah dan menyimpan selang air. Ku dengar pintu mobil ditutup, lalu suara Sinta memanggil. Bu Ratna. Aku jalan ke ruang depan. Sinta sudah membuka pintu rumah dan masuk. Di belakangnya, aku lihat mobil lain, motor sport berwarna hitam merah yang aku kenal, milik Ardi. Dia sedang memarkir motor itu di samping Honda Brio Silver Raffi. Sinta berhenti di tengah ruang tamu. Matanya memandang Raffi yang sedang duduk menonton televisi, lalu menatap aku dengan ekspresi bingung. Bu, mobil apa itu di halaman? Mobil baru. Raffi berdiri dan tersenyum. Halo Ma, itu punya aku, nenek yang beliin. Wajah Sinta langsung tegang, matanya melebar. Ardi baru masuk dari pintu, dan ketika dia mendengar kata-kata Raffi, dia langsung melotot. Dia menatap mobil itu melalui jendela, lalu menatap aku. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Kemudian Ardi membuka suara lebih dulu. Dia masih memakai helm, dan sekarang dia lepas helm itu dan pegang di tangan. Bu, minggu lalu Mama bilang tidak punya uang buat obat jantung. Uang pensiun belum cair, tapi sekarang beli mobil. Mobil Honda baru harganya berapa puluh juta? 35 juta, jawab kami dari iklan TV itu. 35 juta, Bu. Mama bohong ya sama kami. Sinta juga melangkah maju, suaranya lebih keras dari Ardi. Ya, Bu, apa ini? Kami ribet berdua. Mama malah punya uang buat beli mobil. Mama main-main dengan kami. Aku tetap tenang. Aku duduk di sofa dan menunjukkan tempat duduk di sebelahku. Duduk dulu. Tidak usah duduk. Sinta berdiri. Penjelasan dulu, Bu. Baiklah. Kalau begitu aku jawab pertanyaan Dimas dulu. Ardi tidak suka aku panggil nama panggilannya itu. Dia lebih suka dipanggil Ardi. Tapi aku masih tetap menyebutnya Dimas, nama aslinya, ketika aku marah atau sedih. Iya Bu, Mama bohong atau tidak? Aku tersenyum. Tersenyum yang tidak sedih, tidak senang, tapi tersenyum yang penuh makna. Mungkin bulan ini Mama lebih pilih beli mobil buat cucu yang perhatian daripada beli obat buat jantung yang udah capek dilukai. Sinta buka mulut, mau berkata sesuatu, tapi aku angkat tangan. Tunggu, biar aku selesai dulu. Sinta menutup mulut, tapi matanya masih merah. Begini anak-anakku. Minggu lalu, Mama memang menelepon kalian berdua. Mama bilang butuh bantuan buat beli obat. Itu bukan bohong. Itu benar-benar kebutuhan. Tapi Mama juga ingin tahu sesuatu. Tahu apa? Tanya Ardi. Tahu apakah cinta kalian pada Mama adalah cinta yang sejati atau cinta yang dihitung dengan rupiah? Sinta duduk dengan keras di kursi. Suaranya menjadi lebih tajam. Mama jangan bercanda soal kesehatan. Itu serius. Jantung Mama bisa jadi masalah besar. Lucu ya, aku berkata pelan-pelan. Baru sekarang kalian peduli soal kesehatan Mama. Waktu Mama minta tolong, kalian bilang tidak bisa. Kalian bilang Mama urus sendiri. Kalian bilang Mama minta ke kelurahan, minta ke pemerintah. Sekarang Mama beli mobil, tiba-tiba kalian peduli. Raffi yang tadinya duduk diam, sekarang berdiri. Dia menatap ibunya dan pamannya dengan tatapan yang dewasa, jauh melampaui umurnya 22 tahun. Waktu nenek minta tolong, kalian nolak ya? Ardi dan Sinta tidak menjawab. Jadi ini tes, Nek? Tanya Raffi, suaranya lembut. Iya, Nak, dan cuma kamu yang lulus. Hening. Keheningan yang berat, yang menekan, yang penuh dengan pengakuan yang tidak ingin diakui. Ardi duduk di kursi di sebelah Sinta. Wajahnya berubah menjadi lebih putih dari biasanya. Bu, kalau begitu Mama menang undian. Aku mengangguk pelan. Berapa? Tanya Sinta, suaranya bergetar. 300 miliar rupiah.
Sinta terjatuh ke belakang di kursi seolah-olah dia dipukul. Ardi membuka mulut lebar-lebar tapi tidak ada suara yang keluar. Nenek menang 300 miliar. Raffi menatap aku dengan mata yang berair. Pantas, nenek bisa beliin aku mobil. Iya nak, nenek menang. Tapi yang lebih penting dari itu, nenek menemukan satu anak cucu yang masih punya hati. Kalau tidak ada kamu, nenek mungkin sudah patah hati sepenuhnya. Sinta berdiri, lalu duduk lagi, lalu berdiri lagi. Dia tampak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mama, kami tidak tahu. Kami tidak tahu Mama menang setelah kemarin. Kami tidak bisa membaca pikiran Mama. Tidak perlu membaca pikiran, nak. Kalau ibumu bilang butuh bantuan, itu sudah cukup. Itu sudah seharusnya menjadi alasan untuk membantu. Ardi berbicara dengan suara yang lemah. Bu, kami minta maaf. Maaf untuk apa? Maaf karena tidak membantu ibunya? Atau maaf karena ketahuan? Ardi tidak menjawab. Sinta mulai menangis. Air matanya jatuh deras. Mama, kami benar-benar salah. Kami benar-benar bersalah. Tapi tolong jangan potong hubungan dengan kami. Kami janji akan berubah. Aku menatap Sinta, anakku. Anak yang aku lahirkan dengan susah payah. Aku ingat betul hari ketika Sinta lahir. Bagaimana aku mengejan sampai sempurna. Bagaimana Bambang memegang tanganku dan berbisik semangat. Aku ingat betapa lembut kulitnya. Bagaimana dia tidur di payudara aku seperti itu adalah dunia yang aman. Di mana pergi rasa itu? Di mana pergi kasih sayang itu? Sampai dia bisa melupakan ibunya? Tapi aku juga ingat, dia adalah ibunya Raffi. Raffi, yang mempunyai hati mulia. Kebaikan Raffi pasti berasal dari ibunya. Meskipun ibunya lalu tersesat di jalan. Aku berdiri dan memeluk Sinta. Dia menangis lebih keras di bahu aku. Mama sayang, aku berbisik di telinganya. Ardi juga berdiri dan memeluk kami berdua. Raffi datang dan bergabung dalam pelukan itu. Kami semua menangis. Di ruang tamu rumah yang sudah disaksikan begitu banyak kenangan, begitu banyak tawa, begitu banyak sedih. Ketika kami melepas pelukan, aku duduk kembali. Kali ini Sinta dan Ardi duduk di samping aku, bukan di hadapan aku. Raffi duduk di depan, memandangi kami bertiga. Ini bukan tentang uang anak-anakku. Ini tentang apa yang kalian prioritaskan dalam hidup. Ketika kalian berpikir Mama tidak punya uang, kalian membiarkan aku sendirian. Tapi ketika kalian berpikir Mama punya uang, tiba-tiba kalian peduli lagi. Itu bukan cinta, itu hanya kepentingan. Kami tahu, Bu, kata Sinta pelan. Raffi berbeda. Ketika Raffi berpikir nenek butuh, Raffi langsung membantu. Raffi tidak tanya berapa banyak, tidak tanya mengapa. Raffi hanya ingin nenek baik-baik saja. Itu adalah cinta sejati. Raffi memegang tangan aku. Tangannya hangat, kuat, penuh janji masa depan yang baik. Jadi sekarang Mama ingin kalian tahu. Aku lanjutkan. Mama tidak akan membagi uang ini sama rata. Mama sudah membuat wasiat. Raffi akan mendapat lebih banyak. Bukan karena Mama tidak sayang kalian, tapi karena Raffi sudah membuktikan bahwa dia layak mendapat kepercayaan Mama. Sinta berbicara dengan suara yang bergetar. Mama, kami terima. Kami tidak akan protes. Kami hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami dengan Mama. Kesempatan akan selalu ada, nak. Tapi kepercayaan harus dibangun kembali, satu hari pada satu waktu. Kami semua diam. Matahari sudah terbenam sepenuhnya sekarang. Langit Bandung menjadi gelap. Cahaya lampu rumah menerangi wajah-wajah kami yang semua berbekas air mata. Itu adalah malam ketika kebenaran terungkap. Ketika topeng-topeng jatuh, dan ketika kami semua mulai memahami apa arti sebenarnya menjadi keluarga. Aku berdiri dari sofa dengan perlahan. Usia 67 tahun membuat tulang-tulangku terasa kaku, apalagi setelah menangis untuk waktu yang lama. Tapi aku tetap berdiri, tegak, dengan kepala yang tinggi. Di atas meja di samping aku, ada map berisi dokumen-dokumen yang sudah aku siapkan sejak 3 hari lalu. Map coklat yang tebal,
berisi data-data keuangan yang telah aku kumpulkan dengan bantuan penasihat keuangan Pak Heri. Ardi dan Sinta masih duduk, masih terhenyak dengan pengakuan aku tentang kemenangan undian. Raffi memperhatikan aku dengan penuh perhatian, seolah-olah dia sudah mengerti bahwa ini adalah momen penting yang akan mengubah segalanya. Aku ambil map itu dan letakkan di hadapan Ardi dan Sinta. Dimas, motor sportmu siapa yang lunasin? Cicilan selama 3 tahun. Sinta, 3 bulan uang kos waktu kamu cerai dengan suami pertamamu. Siapa yang bayar? Biaya sekolah Raffi yang pertama. Sebelum kamu bisa urus sendiri. Siapa yang bayar? Ardi dan Sinta tidak menjawab. Wajah mereka mulai berubah warna. Ini datanya. Aku buka map itu dan tunjukkan lembar-lembar kertas yang sudah Pak Heri susun dengan rapi. Setiap pengeluaran tercatat dengan baik. Tanggal, jumlah, dan keperluan apa. Selama 5 tahun terakhir, aku lanjutkan dengan suara yang tenang tapi tegas. Mama sudah bantu kalian berdua total Rp1.200.000. 1.200.000 anak-anakku. Itu adalah uang pensiun Mama selama 5 tahun lebih. Uang yang Mama setiap bulannya hemat dengan cara tidak membeli obat berkualitas, dengan tidak makan daging lebih dari 2 kali sebulan, dengan menyisihkan Rp1.000 demi Rp1.000. Sinta mulai menangis lagi, tapi kali ini aku tidak merasakan iba. Aku hanya merasakan sakit. Tapi aku tanya kalian, berapa banyak yang kalian bayar balik? Berapa banyak kalian kesini membawa sesuatu untuk Mama? Berapa banyak kalian menelpon dan bertanya, Mama butuh apa? Mama kurang apa? Tidak ada jawaban. No, jawab aku sendiri. 0 rupiah, 0 kali, 0 perhatian. Aku ambil dokumen lain dari map itu, dokumen yang lebih resmi. Sekarang Mama mengumumkan sesuatu. Selama 5 hari terakhir, Mama sudah pergi ke bank-bank tempat kalian berhutang. Mama sudah lunasin semua utang kalian. Motor sport Dimas, lunas. Cicilan mobil Sinta yang masih sisa 7 bulan, lunas. Semua kartu kredit kalian, lunas. Sinta tiba-tiba bersinar, air matanya berhenti mengalir sebentar. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Makasih, Ma. Aku angkat tangan aku untuk membisunya. Jangan buru-buru senang, Nak. Sekarang kalian tidak utang bank lagi, tapi utang Mama. Dan Mama jauh lebih ketat dari bank. Wajah Sinta langsung pucat kembali. Dimas, utang kamu kepada Mama adalah 78 juta rupiah, ditambah bunga 20% per tahun. Sinta, utang kamu kepada Mama adalah 89 juta rupiah, juga dengan bunga 20% per tahun. Kalian harus bayar dalam 30 hari, atau Mama akan serahkan kasus ini ke pengacara Mama dan akan ada surat resmi dari pengadilan. Ardi bangkit dari tempat duduk, suaranya tergetar. Bu, Mama jangan begini, kami adalah anak Mama. Tepat sekali. Kalian adalah anak Mama, tapi anak Mama yang memperlakukan Mama seperti mesin ATM. Ambil uang ketika butuh, pergi ketika tidak butuh. Jadi sekarang, Mama juga memperlakukan kalian seperti yang kalian perlakukan Mama. Sinta terjerit. Mama tega. Aku menatapnya dengan mata yang dingin. Teganya apa? Teganya Mama membantu kalian saat susah? Atau teganya Mama menolak kalian ketika Mama sendiri yang susah? Ingat, waktu Mama minta bantuan, kalian bilang Mama urus sendiri. Sekarang Mama bilang hal yang sama pada kalian. Urus sendiri. Aku lanjutkan. Atau kalian punya pilihan lain. Kalian bisa kerja. Bekerja untuk bayar utang Mama. Kerja? Tanya Ardi, suaranya penuh kebingungan. Iya, kerja. Dimas, Bu Wati, tetangga Mama, membutuhkan seorang tukang cuci piring di warung miliknya. Gaji 5 juta rupiah per bulan, bisa bayar utang Mama dalam 16 bulan. Sinta,
Alfamart yang ada di depan komplek kamu sedang cari pegawai untuk shift malam. Gaji UMR setempat sekitar Rp2.800.000. Kerja halal. Kalian berdua bisa menabung, bisa bayar utang mama, bisa hidup lebih mandiri. Sinta jerit lagi, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Kerja di warung, kerja di Alfamart. Mama, aku kan sarjana. Aku punya ijazah. Aku bekerja di kantor. Aku tahu, tapi ijazah tidak membuat hati menjadi mulia. Ijazah tidak membuat anak menghormati ibunya. Ijazah tidak membuat kamu tahu bagaimana rasanya bekerja keras untuk sedikit uang. Mungkin pengalaman kerja di warung atau Alfamart bisa mengajarkan hal-hal itu pada kamu. Ardi duduk lagi. Wajahnya sedang memproses informasi ini. Dia berbicara dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Bu, kami tidak akan bisa bayar dalam 30 hari. Kami tidak punya cukup uang. Maka mulailah bekerja. Mulailah dari sekarang. Hari ini kalian bisa sudah datang ke Buwati dan Alfamart. Apply dan mulai besok pagi. Mama, kami punya pekerjaan sekarang. Kami tidak bisa tinggalkan pekerjaan kami. Aku tertawa kecil. Tertawa yang benar-benar tanpa kebahagiaan. Pekerjaan yang membayar kalian berapa? Dimas, kalau aku tidak salah, kamu dapat 15 juta per bulan. Sinta, kamu dapat 12 juta per bulan, bukan? Tapi kalian tidak bisa menabung berapa banyak. Kalian tidak bisa bayar cicilan berapa banyak. Sebaliknya, kalian malah punya hutang lebih. Ini artinya pekerjaan kalian adalah pekerjaan yang salah. Atau cara kalian menghabiskan uang adalah cara yang salah. Atau keduanya. Raffi yang tadinya diam sekarang menggenggam tangan aku dengan lembut. Tangannya hangat, tenang, penuh kasih sayang. Nek, Raffi janji gak akan seperti mereka. Raffi akan kerja keras, tabung uang, dan jaga Nek. Aku tersenyum pada Raffi. Aku pegang kepala Raffi dengan tangan yang satunya dan tarik dia lebih dekat ke aku. Nak, itu yang Nek suka dengar. Tapi Nek ingin bilang sesuatu pada kamu dan juga pada kedua ibumu ini. Aku menoleh ke arah Sinta dan Ardi. Ingat, uang bisa hilang. Uang bisa dihabiskan dalam satu malam untuk mabuk-mabukan atau judi atau pemborosan. Harta benda bisa hilang karena kebakaran atau banjir atau pencuri. Tapi hati yang tulus, hati yang peduli pada orang tua, hati yang mau bekerja keras untuk keluarga, itu tidak bisa dibeli dengan uang apapun. Itu adalah harta karun yang paling berharga. Sinta menangis lagi, tapi kali ini dia tidak berbicara lagi. Ardi hanya menundukkan kepala. Aku berdiri, dan mereka berdua tahu bahwa pembicaraan ini sudah selesai. Kalian boleh pulang sekarang. Pikirkan baik-baik pilihan kalian. 30 hari atau mulai kerja di tempat yang aku sebutkan. Keputusan ada di tangan kalian. Mereka berdua perlahan-lahan berdiri. Sinta mencoba untuk memeluk aku. Tapi aku mundur. Tidak sekarang. Aku masih terlalu marah, terlalu kecewa. Setelah mereka pergi, Sinta naik mobilnya dengan suara rem yang berseru-seru. Ardi naik motornya dengan gas yang dikinjak keras. Aku duduk kembali di sofa. Raffi duduk di sampingku. Nek, apakah Nek terlalu keras? Tanya Raffi dengan nada khawatir. Tidak, Nak. Nek adalah ibu mereka. Tapi Nek juga adalah manusia. Dan manusia itu memiliki batas kesabaran. Ketika anak tidak menghargai pengorbanan ibu, ibu punya hak untuk membuat anak itu sadar. Aku berjalan ke jendela dan memandangi taman kecil di luar rumah. Tanaman tomat masih tumbuh dengan baik. Bunga-bunga kecil mulai bermunculan. Cahaya sore yang jingga menerangi setiap daun dengan lembut. Alhamdulillah. Aku berbisik kepada diri sendiri. Hari ini aku tahu siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa pamrih. Siapa yang rela mengorbankan sesuatu untuk aku. Siapa yang layak mendapat kepercayaan Mama. Raffi berdiri di sebelahku, menatap pemandangan yang sama. Nek, Raffi cinta, Nek. Raffi akan selalu ada untuk Nek. Aku memegang bahu Raffi dan mendekatkan dia ke aku. Nek tahu, Nak. Itu mengapa Nek begitu marah pada ibumu dan pamanmu. Bukan karena mereka tidak punya uang untuk bantu Nek,
tapi karena mereka tidak punya hati untuk peduli. Dan ketika anak tidak punya hati untuk peduli pada ibunya, itu adalah kegagalan terbesar dari seorang ibu. Aku berhenti sebentar, menggigit bibir aku untuk menahan air mata yang sudah mulai muncul lagi. Atau mungkin itu adalah awal dari perubahan. Mungkin hari ini adalah hari di mana mereka akan mulai belajar apa arti sebenarnya dari cinta, dari tanggung jawab, dari kehormatan terhadap orang tua. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku yang panjang ini, 67 tahun yang penuh dengan luka, pengorbanan, dan kekecewaan, aku merasakan sesuatu yang baru. Aku merasakan ketenangan. Bukan ketenangan dari kebahagiaan, tapi ketenangan dari pengetahuan bahwa aku telah melakukan yang benar. Uang memang tidak bisa membeli kasih sayang, tapi uang bisa membuka mata. Uang bisa membuat orang-orang menunjukkan wajah sejati mereka. Uang bisa memisahkan yang tulus dari yang palsu, yang dicintai karena cinta dari yang dicintai karena warisan. Dan kemenangan undian itu 300 miliar rupiah yang diimpikan-impikan oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, bagi aku bukan tentang membeli kemewahan atau properti atau kendaraan mewah. Bagi aku, kemenangan undian itu adalah tentang kebenaran. Dan kebenaran itu, setidaknya untuk hari ini, sudah tercapai. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ratna terlalu keras pada anak-anaknya? Atau apakah ini adalah yang mereka butuhkan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Kami ingin mendengar pendapat kalian tentang kisah ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan bab-bab berikutnya. Kisah Ratna masih panjang dan masih banyak kejutan yang menunggu di depan. Klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi agar kalian mendapat kabar terbaru setiap kali ada bab baru yang dipublikasikan. Sampai jumpa.